Banyak banget yang bilang di awal, kayaknya finalnya bakal boring nih, kayaknya finalnya bakal nggak seru nih, kayaknya berat sebelah nih ini. Mana yang bilang NBA Finalsnya bakal boring? Nggak boring. Seru banget menurut gue. 2 game pertama ini menurut gue seru banget. Denver keren banget mainnya di game pertama. Gue acungi 2 jempol, terutama untuk Nikola Jokic yang benar-benar bisa mendikte offense-nya Denver Nuggets, dan sepertinya dia tahu bener-bener setiap kali dia megang bola sepertinya dia tahu dia mau ngapain. Dan enaknya punya superstar kayak Nikola Jokic di tim lu tuh sebagai teammates pasti happy karena lu tuh pasti dikasih bola. Gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya buat Bam Adebayo di game ini. Complete game dari Bam Adebayo. Keren banget Bam Adebayo di game ini. Bukan dari poinnya, bukan dari 21 poinnya, tapi ketenangannya dia nembak mid range masuk, dia agresif ke dalam, nyari foul juga, dan di momen-momen penting, di momen-momen clutch, dia nembak free throw-nya semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan yang terpenting tadi gue udah bahas juga, playmaking-nya sangat-sangat underrated. Untuk seorang Bam Adebayo di game ini bagus banget. Ngobrol NBA episode 77 guys. Sekarang sudah hari Senin. Sorry kalau episode ini kemalaman, karena gue baru balik abis nganterin anak gue ke airport. Dia lagi tanding lagi ke Surabaya. Seminggu ke depan kerjaannya tanding mulu. Tapi kali ini gue gak bisa nemenin, karena again ini finals. Gue harus ada di Jakarta. Dan hari Sabtu nanti gue akan siaran game keempat di video dan juga di Champions TV sama Mutia. Dan nanti weekend ini akan ada acara seru nih. Dari NBA bakal ada acara seru di Jakarta. Gue belum bisa bocorin sekarang, tapi mudah-mudahan nanti kalau sudah ada waktunya gue akan bocorin di episode selanjutnya. Jadi sorry kalau episode ini kemalaman, tapi besok nggak ada game. Jadi kalau episode ini ditontonnya besok pagi, besok siang juga masih valid juga. Nggak apa-apa, bebas-bebas aja. Oke, sebelum gue mulai, gue akan mengumumkan 2 pemenang giveaway dari episode ke-76 kemarin. Tapi karena komennya banyak sekali ya, ada ratusan komennya, jadi gue nggak fair kayaknya kalau ngasih 2 pemenang. Jadi gue tambahin bonus 1 pemenang. Jadi total ada 3 pemenang yang akan mendapatkan voucher video platinum. Ini gue bacain ya, nama-namanya adalah, yang pertama Brandon Bright, ini ID YouTube-nya ya, Brandon Bright. Yang kedua adalah BNZRT. Yang ketiga adalah Robi Ricardo Setiabudi. Congrats buat ketiga pemenang itu. Silahkan tulis di kolom komen. Nanti gue akan reply dengan step selanjutnya. Jadi teman-teman yang menang bisa dapetin kode vouchernya nanti biasanya lewat email. Oke? Selanjutnya tadi beberapa orang juga mengingatkan gue untuk mengaktifkan feature Super Thanks di YouTube. Gue agak-agak gaptek kan ya. Jadi akhirnya barusan nih sebelum bikin ini gue udah enable feature Super Thanks. Jadi buat teman-teman yang mau berkontribusi, mengapresiasi konten-konten gue lewat feature Super Thanks itu, gue akan sangat appreciate juga. Logonya kalau nggak salah lambang hati ya, lambang hati, ada logo dollar sign-nya di dalamnya. Silahkan coba diklik aja. Saya juga belum terlalu paham seperti apa, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menggunakannya dengan bijak. Oke? Selanjutnya kita akan menuju topik pembahasan kali ini, yaitu adalah recap game pertama dan game kedua NBA Finals antara Denver Nuggets dan juga Miami Heat. Pertama gue mau bilang, siapa yang bilang finals ini boring? Banyak banget yang bilang di awal, kayaknya finalnya bakal boring nih, kayaknya finalnya bakal nggak seru nih, kayaknya berat sebelah nih ini. Mana yang bilang NBA Finalsnya bakal boring? Nggak boring. Seru banget menurut gue. 2 game pertama ini menurut gue seru banget. Karena 2 tim ini punya identitas, punya karakter yang berbeda. Denver Nuggets dengan kekuatan kolektifnya dan 1 big man generational talent Nikola Jokic melawan Heat culture Jimmy Buckets dengan pengalamannya, dengan toughness-nya. Luar biasa. 2 tim ini sama-sama mempertontonkan permainan yang menurut gue di 2 game ini sih seru banget ya. Jadi kita bahas dari game pertama, kita recap aja dikit-dikit ya. Di game pertama menurut gue Jokic memang nggak ada obat. Jokic nggak ada obat, Jamal Murray nggak ada obat, apotek tutup lah. Di game pertama Denver mainnya keren banget. Walaupun mereka sudah off cukup lama ya, tapi ternyata di game pertama pun dari sejak tip off mereka udah bisa menemukan feel dan ritmenya, dan sama sekali tidak memberikan
momentum ke Miami Heat. Miami Heat punya 2 kali kesempatan kalau gue nggak salah ingat ya. Punya 2 kali kesempatan buat bisa mengejar ketertinggalan mereka, tapi selalu Denver Nuggets bisa punya jawaban untuk bisa ngejauhin lagi dan akhirnya mereka bisa menang dengan skor 104-93, unggul 11 angka di game pertama. Nikola Jokic menurut gue yang bikin gue geleng-geleng ya kalau di game pertama itu bukan triple double ya sih. Triple double menurut gue udah jadi hal yang biasa kalau ngomongin Nikola Jokic. Di playoff ini aja dia udah berapa kali? 8 kali, 9 kali mungkin ya udah ngelewatin rekornya Will Chamberlain di playoff. Jadi kalau Nikola Jokic triple double tuh sekarang udah yang udah biasa aja, emang kerjaannya dia begitu gitu. Bukan itu menurut gue yang lebih spesial adalah gue bener-bener bisa melihat basketball IQ-nya dia itu luar biasa. Di game 1 ya, ini ngomongin game 1 ya. Basketball IQ-nya luar biasa. Gak cuma soal mencetak angka. Karena kalau kita lihat nih ya, kalau kita lihat dari box score ya, gue coba keluarin box score-nya Denver Nuggets di sini. Kita lihat Nikola Jokic mencetak 27 poin dan dia hanya menembak 12 kali. Menembak 12 kali, sementara itu dia bisa menciptakan 10 rebound dan menciptakan 14 assist. Jamal Murray mencetak 26 poin dan juga menciptakan 10 assist. Jadi ada 2 pemain Denver Nuggets yang assistnya double digit di game kali ini. Gue melihat bahwa Denver Nuggets secara keseluruhan ya, starting five-nya semua double digit kecuali KCP, plus dari off the bench ada Bruce Brown yang bermain dengan sangat-sangat efektif. Setiap kali Bruce Brown ada di lapangan, good things happen buat Denver Nuggets. Dia sangat-sangat efektif sekali. Balance scoring, offense-nya gue melihat free flow banget, seru banget, dynamic banget ngelihat variasi serangan dari Denver Nuggets yang banyak sekali di-initiate sama Nikola Jokic pastinya. Miami Heat punya 2 kali kesempatan, tadi gue udah bahas juga, tapi satu hal yang paling jomplang di game pertama itu adalah kalau teman-teman ingat pasti free throw-nya. Free throw-nya Miami Heat di game pertama itu hanya 2 hanya 2 kali free throw. Sementara Denver Nuggets punya 20 kali free throw attempt dan akurasinya 80%. Itu cuma satu-satunya hal yang jomplang di game pertama dari Miami Heat. Banyak yang bilang fans-fans Miami Heat, ada juga banyak yang berkomentar, yalah shooter-shooternya lagi bau. Max Strus, Kevin Vincent, Duncan Robinson, Caleb Martin dan lain-lain lagi pada bau di game pertama. Karena kita lihat akurasi tembakan 3 point itu hanya 13 dari 39, 33,3%. Hey, enggak loh. Denver Nuggets lebih bau lagi. Denver Nuggets akurasi 3 point-nya justru lebih jelek di game pertama. 8 dari 27. Hanya 29,6%. Jadi kalau faktor kekalahannya Miami Heat karena shooter-shooternya lagi bau, itu benar sebenarnya. Faktanya benar lagi bau, tapi Denver pun juga jelek sebenarnya dari tembakan 3 angka, tembakan perimeter shot mereka juga jelek. Jadi bukan itu faktor utamanya. Gue melihat faktor utamanya justru adalah Jimmy Butler-nya terlalu nyantai. Di game 1 itu Jimmy Butler-nya terlalu nyantai as a leader melawan tim kayak Denver Nuggets ini. Lo nggak bisa bermain kayak di regular season. Miami Heat butuh playoff Jimmy setiap game. Tidak ada alasan Jimmy Butler bermain santai karena itu akan menular ke teammates-nya yang lain menurut gue di game pertama. Jadi Denver keren banget mainnya di game pertama. Gue acungi 2 jempol, terutama untuk Nikola Jokic yang benar-benar bisa mendikte offense-nya Denver Nuggets dan sepertinya dia tahu benar-benar setiap kali dia megang bola sepertinya dia tahu dia mau ngapain. Dan enaknya punya superstar kayak Nikola Jokic di tim lu tuh sebagai teammates pasti happy karena lu tuh pasti dikasih bola gitu. Dia nggak bakal nge-score sendirian kok. Dia pasti akan passing ke teman-temannya untuk bisa dapetin, supaya teammates-nya juga dapetin feel dan dapetin ritmenya. Itu yang tidak bisa dibendung sama Miami Heat di game pertama. Oke, mungkin segitu aja di game pertama. Gue akan bacain beberapa komentar dari fans-fans Denver Nuggets mungkin ya di game pertama ya. Tadi gue suruh tim gue untuk mengkompil komen-komennya, gue dikasih 217 komentar. Gue bilang gila apa gue baca 200 komen di YouTube. Nggak mau gue cuma mau 5, akhirnya dipilihin 5. Ini gue coba baca ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 5 komen. Ini yang udah dipilihin sama tim gue. Komennya seperti ini. Yang pertama, terlalu easy nggak sih ini? Terlalu gampang kayaknya ini. Terlalu tenang banget pemainnya Denver Nuggets. Apa mungkin karena ada Jokic? Jadi nggak berasa final. Oke. Gue mungkin bisa mereply komen ini yang dia bilang ya,
pemainnya Nuggets tuh kayak tenang banget karena ada Nikola Jokic. Gue selalu bilang bahwa pemain-pemain kayak Nikola Jokic itu memberikan calming effect ya, efek ketenangan buat teammates yang lain. Jadi ibaratnya lo kalau jadi teammates Jokic, ketika Jokic ada di lapangan, lo pasti yang tenang gitu. Lo lebih oh tenang aja, ada Jokic, udah kita tenang, we got this gitu. Jadi Jokic itu memberikan calming effect ke teammates-nya gitu. Itu benar sebenarnya itu. Jimmy Butler juga memberikan calming effect sebenarnya. Ada efek memberikan ketenangan buat teammates-nya. Di series-series sebelumnya ya, di game pertama belum karena dia tadi gue bahas dia terlalu nyantai juga. Oke, komen yang kedua. Apakah Miami Heat akan menjadi target sapu bersihnya Nuggets jilid 2? Hahaha katanya. Komen yang ketiga. Belum ada jawaban dari lawan-lawannya Denver Nuggets selama playoff ini untuk bisa menghentikan Nikola Jokic. Elite defender sekelas AD, bahkan Rudy Gobert pun aja dibuat tidak berkutik. Oke, komen keempat. Jimmy Butler yang dibilang anaknya Michael Jordan cuma jadi pentol korek. Malah Adebayo yang jadi tumpuan. Oke, setuju. Adebayo di game pertama bagus banget. Kita belum bahas game kedua ya. Game pertama bagus banget. Jadi Miami Heat sayang sekali karena mereka menyia-nyiakan game bagus dari Bam Adebayo. Oke, komen selanjutnya yang terakhir adalah, wah kalau begini ceritanya sih bisa 4-0 nih Denver nih. Toko obat tutup. P-nya banyak banget tuh. Toko obat tutup. Banyak banget yang pede setelah Nuggets menang game pertama. Gue nulis di salah satu komen ya, gue lupa gue reply komennya siapa, tapi gue bilang gini, belum kali ya kalau untuk game pertama aja lu udah bisa langsung ngejudge bahwa series ini akan berakhir dengan cepat. Gue rasa belum. Kita ngomongin Miami Heat ya, mereka sudah 7 kali di playoff ini mereka tertinggal 10 poin atau lebih dalam pertandingan itu, dan mereka bisa ngejar dan akhirnya bisa menang. Itu udah kejadian 7 kali di playoff kali ini. Gokil man. Jadi jangan pernah sampai lu unggul dan lu menganggap remeh dan lu lengah gitu kalau lawan tim kayak Miami Heat. Mereka sudah pernah ada di posisi ini dan mereka sudah sering sekali ada di momen ini. Lu bayangin aja ya, mereka masuk dari jalur play-in, kalah sama Atlanta Hawks, hampir kalah sama Chicago Bulls, hampir nggak masuk playoff. Di round pertama mereka lawan Giannis, lawan Milwaukee Bucks. Susah itu. Di game kedua di semifinals ketemu New York Knicks. Di series lawan Celtics mereka unggul 3-0, dibalap 3 sama, finish selesai di game 7. Jadi mereka udah melewati momen-momen yang menyulitkan udah dari sejak awal sebelum masuk playoff. Jadi jangan pernah menganggap remeh Miami Heat sih menurut gue. Tapi memang Denver kelihatan kuat banget di game pertama. Keren banget Denver Nuggets. Oke. Move on ke game kedua. Kita akan bahas tentang game kedua yang baru saja dimainkan tadi pagi ya. Kita langsung aja melihat box score di game kedua dari pemain-pemain Miami Heat dan juga Denver Nuggets. Apa yang berubah di game kedua kali ini? Kita sambil lihat box score ya. Dari Miami Heat dulu mungkin gue akan bahas Jimmy Butler 21 points, Bam Adebayo lagi-lagi bermain bagus banget di game ini 21 points juga. Tapi yang gue suka dari Bam Adebayo di game kedua kali ini bukan 21 pointsnya, tapi dia bisa menjadi playmaker. Playmakingnya itu sangat-sangat underrated menurut gue Bam Adebayo. Dia bisa menjadi Nikola Jokic bahkan ketika Jimmy Butlernya lagi diistirahatkan di bench. Dia tadi playmakingnya menurut gue bagus banget. Dia bisa men-set up teman-teman ya tadi ketika tidak ada Jimmy Butler. Gabe Vincent, kita balik ke box score ya. Gabe Vincent lagi-lagi efisien dan menjadi pencetak skor terbanyak di game ini, 23 points. Kalau di series melawan Celtics kemarin yang tiba-tiba mengagetkan adalah Caleb Martin. Menurut gue Gabe Vincent sepanjang playoff ini tuh benar-benar salah satu pemain yang paling konsisten di Miami Heat, dan di game ini dia menjadi leading scorer 23 points. Max Strus 14 points, dan di quarter pertama dia benar-benar bisa set the tone buat Miami Heat dengan memasukkan 4 tembakan 3 angka di quarter pertama. Itu membuat pede. Gue yakin semua shooter-shooter yang Miami Heat menjadi pede
kalau Max Strusnya bisa benar-benar wangi tadi di kuarter pertama. Jadi dia sangat-sangat membantu dan memberikan impact yang bagus banget di game ini. Moving on ke pemain-pemain benchnya Miami Heat, ada Kyle Lowry dengan 9 points. Kyle Lowry kita lihat seorang veteran yang benar-benar sudah sering ada di situasi seperti ini. Jadi dia sudah tahu apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi gue rasa impactnya Kyle Lowry, pemain-pemain kayak Kyle Lowry dan juga Kevin Love itu sangat diperlukan sama Miami Heat. Kita ngomongin adjustment dari Coach Spoelstra yang memasukkan Kevin Love ke dalam starting line-up-nya Miami Heat, itu juga akhirnya bisa berbuah manis. Kevin Love statistiknya tidak mind-blowing, hanya 6 poin, tapi rebounds-nya bisa 10 rebounds gitu. Dan dia bisa narik tadi Aaron Gordon keluar ya, karena dia bisa spacing juga. Dia tembakan 3 angkanya tadi juga masuk juga. Caleb Martin gue melihat di series ini belum bisa memberikan impact yang bagus, tapi tadi dia mencetak 3 poin dan satu-satunya 3 point yang dia lakukan tadi dari corner, menurut gue itu 3 poinnya cukup krusial. Itu it's a big shot dari Caleb Martin. Hanya 3 poin, tapi 3 poin yang sangat-sangat krusial juga buat Miami Heat. Satu-satunya pemain yang menurut gue kurang banget hari ini dari Miami Heat adalah Cody Zeller. Cody Zeller tadi begitu main tadi 8 menit. Itu Denver Nuggets enak banget itu. Nikola Jokic pesta pora itu kalau ada Cody Zeller di lapangan. Post move-nya Nikola Jokic nggak bisa dijaga. Nikola Jokic bisa coast to coast. Nikola Jokic main coast to coast-nya ngeri juga men tadi. Sekarang kalau kita lihat Denver Nuggets, Jokic 41 points. Kalau ngomongin soal total poinnya, menurut gue dia mendominasi sekali ya. Dia melakukan berbagai macam atraksi menurut gue di lapangan. Post move-nya jalan, mid range-nya jalan, tembakan 3 angkanya jalan. Wah gila men, nggak nobody can stop Nikola Jokic menurut gue dalam hal mencetak angka ya. Di game 1 nggak bisa, game kedua juga nggak bisa. Jadi kalau dilihat dari game plan-nya Spoelstra di game kedua ini, mungkin game plan utamanya adalah udah deh, kita tahu kita nggak akan bisa nge-stop Nikola Jokic. As a team kita kalah size ya, tapi mereka harus bermain lebih fisikal di game kedua, dan Miami Heat menurut gue mereka melakukan itu di game kedua. Nikola Jokic mau cetak 40 poin, 50 poin silahkan, tapi lihat kalau kita cek di box score, ada yang ajaib nggak dari Nikola Jokic? Ada yang berbeda nggak dari Nikola Jokic di game kedua ini? Dia hanya bisa menciptakan 4 assist. Mungkin ini adalah raihan assist terendahnya Nikola Jokic ya selama di playoff kali ini, dan Miami Heat menurut gue menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat baik untuk tidak membiarkan Nikola Jokic bisa passing yang enak ke teammates-nya. Dan apa yang terjadi ketika teammates-nya tidak bisa mendapatkan passing enak dari Jokic? Semua pemainnya tidak bisa mendapatkan ritme, tidak bisa menemukan ritmenya, dan tembakannya off semua. Kita lihat ya, Aaron Gordon 12 points, Michael Porter Jr. hanya 5 poin, KCP hanya 6 poin, Bruce Brown selalu efektif. Kalau Bruce Brown mah gue nggak kaget lah, 11 points, Jeff Green 9 points, Christian Brown 6 points. Benchnya Nuggets menurut gue di game ini mainnya bagus kok, nggak ada masalah. Jeff Green, Christian Brown. Tapi justru yang pemain-pemain diharapkan menjadi X Factor seperti MPJ hari ini hanya 5 points. Dan KCP tadi mengasih Miami Heat free throw berapa banyak itu, dia nge-foul shooter-shooternya Miami Heat. Ada 3 point play-nya itu yang nge-foul KCP semua itu. Jadi ada ada banyak mental error yang dilakukan sama pemain-pemain Nuggets menurut gue di game kedua kali ini, yang bisa memberikan momentum ke Miami Heat. Oke, kalau kita lihat dari tim statsnya, PR-nya Miami Heat di mana di game pertama mereka hanya bisa memasukkan 2 free throw. Hari ini mereka mendapatkan kesempatan 20 free throw. Jadi itu ada kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Nuggets hanya 22 free throw, hampir sama dengan di game pertama, jadi tidak ada perubahan. Miami Heat yang naiknya jauh banget. Dan yang juga diperbaiki sama Miami Heat adalah akurasi tembakan 3 angka mereka hari ini 17 dari 35, itu hampir 50%, 48,6%. Keren banget Miami Heat. Gue mau kasih apresiasi sebesar-besarnya buat Bam Adebayo di game ini.
complete game dari Bam Adebayo. Keren banget Bam Adebayo di game ini. Bukan dari poinnya, bukan dari 21 poinnya, tapi ketenangannya dia nembak mid range masuk, dia agresif ke dalam, nyari foul juga, dan di momen-momen penting, di momen-momen clutch, dia nembak free throw-nya semuanya masuk. Semuanya masuk. Dan yang terpenting tadi gue udah bahas juga, playmaking-nya sangat-sangat underrated untuk seorang Bam Adebayo di game ini, bagus banget. Erik Spoelstra, mastermind, masterclass coaching dari Erik Spoelstra itu sangat-sangat terlihat jelas di game kedua ini. Mulai dari adjustment, Kevin Love dimasukin jadi starting lineup, 1-2-2 zone, menutup semua pergerakan bola yang coba dilakukan sama Nikola Jokic itu keren banget. Dan Miami Heat secara keseluruhan mereka main lebih fisikal. Mereka main lebih fisikal di game ini, mereka main lebih agresif. Jimmy Butler put the finishing touch, baik itu offense-nya dan defense-nya juga. Akhirnya dia bisa menjaga Jamal Murray dengan sangat baik di possession terakhir. Ngomong-ngomong soal possession terakhir, banyak sekali komen-komen di IG yang bilang apakah Mike Malone harusnya nge-call time out di possession terakhir. Kenapa tidak di-call time out? Tadi gue udah bikin videonya, gue udah taruh juga di YouTube Shorts, ada di IG Reels juga ada. Tapi buat teman-teman yang belum nonton, ini hanya opini gue. Silahkan teman-teman bisa nonton cuplikan videonya berikut ini. Hey guys, gue membaca banyak sekali komen di Instagram yang menanyakan kenapa di possession terakhir Denver Nuggets Mike Malone tidak nge-call time out. Oke, kita lihat ya. Game clock-nya itu kalau nggak salah tersisa sekitar 12 detikan. Bola di rebound sama Bruce Brown, diserahkan ke Jamal Murray. Kita tahu Jamal Murray di possession sebelum-sebelumnya lagi wangi banget. Tembak 3 point masuk, jadi dia memang lagi hot hand. Kalau gue jadi Mike Malone, pada detik itu mungkin gue mikir, oke, bolanya sudah di tangan Jamal Murray. Lanjut aja. Kalaupun kita call time out, inbound, belum tentu bolanya akan sampai ke tangan Jamal Murray atau Nikola Jokic, karena Coach Spo pasti akan melakukan adjustment untuk mendinai bola itu jangan sampai ke tangan Jamal Murray. Jadi ketika bola sudah ada di Jamal Murray, dia dribble down the court, dia berusaha mencari pick and roll ke Nikola Jokic, dan siapa yang menjaga Nikola Jokic? Jimmy Butler. Dan Jimmy Butler tinggal melakukan easy switch untuk menjaga Jamal Murray one-on-one. Defense yang bagus dilakukan sama Jimmy Butler, dan kalau kita lihat Mike Malone nggak salah-salah banget. Dia siap dengan resiko itu. Oke, again, ini hanya opini pribadi aja. Mungkin benar, mungkin tidak. Tapi bukan keputusan yang jelek juga dari Mike Malone. Mau nggak mau, mereka harus live and die di tangan Jamal Murray di possession terakhir. Karena dia lagi hot juga. Dan Mike Malone, gue yakin dia percaya sekali sama pemain-pemainnya. Jadi dibanding dia resiko untuk ngambil time out, udah bolanya udah di Jamal Murray. Terserah lo mau ngapain. Dia percaya. Dia sangat-sangat percaya sama Jamal Murray sama Nikola Jokic. Jadi dilanjutkan play itu tanpa harus time out. Dan akhirnya memang tembakannya tidak masuk. Dan kalaupun masuk pasti hasilnya akhirnya overtime. Dan pasti kita tidak akan komen dan mempertanyakan keputusan dari Mike Malone itu. Jadi sayang sekali tidak masuk. Dan akhirnya Miami Heat bisa mencuri satu game di Ball Arena. Dan akhirnya bisa menyamakan series ini menjadi 1-1. Masuk ke game 3, pindah ke Miami Heat. Dan apakah nanti Tyler Hero akan main di game ketiga? Rumornya mengatakan dia akan mencoba untuk main, tapi belum tahu main atau enggak. Tapi gue suka dengan Miami Heat sekarang, walaupun tanpa Tyler Hero. Apakah nanti dia akan main dan menitnya akan dibatasi? Kita juga nggak tahu. Takutnya nanti malah merusak ritme dari pemain-pemain role players yang akhirnya menitnya naik karena Tyler Hero nggak main. Jadi gue nggak tahu nanti keputusannya ada di Coach Spo. Role-nya yang diberikan ke Tyler Hero nanti akan seperti apa, tapi dia nggak akan bisa bikin immediate impact gitu ya dalam satu game langsung wah jago gitu. Enggak, menurut gue absennya terlalu lama. Jadi kita lihatlah nanti impactnya bakal seperti apa. Dan gue juga akan sangat tertarik untuk penasaran melihat adjustment seperti apa lagi yang akan dilakukan sama Michael Malone di game ketiga nanti, dan untuk bisa menjawab adjustment yang dilakukan sama Coach Spo. Karena kalau di game kedua Coach Spo kelihatan beda kelas, levelnya di atasnya Mike Malone. Jadi mudah-mudahan di game ketiga Denver bisa bounce back dan bisa memberikan permainan yang lebih baik. Saya sebagai fans netral, gue mau series ini panjang deh pokoknya ya. Jadi good luck buat fans-fansnya Denver Nuggets, good luck buat fans-fansnya Miami Heat. 1-1 guys, 1-1. Ini seriesnya mudah-mudahan bisa panjang, mudah-mudahan ya. Jangan anggap remeh salah satu tim, jangan anggap remeh Denver, jangan anggap remeh Miami Heat. Pokoknya ini final yang menurut gue
mudah-mudahan akan seru terus. Oke, segitu aja ya. Episode 77 kita akan bahas lagi nanti game-game berikutnya di episode Ngobrol NBA selanjutnya. I'm out.